Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Azahra dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan nomor induk mahasiswa 20200662037. Pada presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang esai yang saya buat sendiri. Sebelum saya mempresentasikan tentang esai saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu esai. Esai adalah sebuah karangan non-fiksi yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas ataupun solusi terhadap masalah yang dihadapi, bersifat lebih lugas dibandingkan dengan karya tulis ilmiah. Nah, esai sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu isi, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Kita kembali lagi ke esai yang saya buat. Esai yang saya buat ini bertemakan tentang virus corona dengan topik politik atau ekonomi, dan saya membuat judul yaitu dampak coronavirus pada laju ekonomi dunia. Penulisnya saya sendiri. Nah, kita masuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Saya masuk ke bab pendahuluan dengan kalimat coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Nah, mengapa saya memilih kalimat ini sebagai pendahuluan? Karena pendahuluan itu berisi tentang definisi, berisi tentang arti, dan juga asal-usul. Nah, di sini dijelaskan bahwa coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ini adalah bagian definisi yang disebut juga pendahuluan. Lalu, selanjutnya kembali ke ini juga termasuk literatur pustaka atau daftar pustaka dari Promkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selanjutnya ke bagian isi. Isi mulai dari permasalahan muncul pada kalimat ini sehingga mengakibatkan seluruh kegiatan terganggu, termasuk kegiatan perekonomian seperti bisnis penjualan, penginapan, penerbangan, dan lain-lain. Namun yang paling menonjol adalah perekonomian. Semakin maraknya kasus ini mengakibatkan tertutupnya akses antar kota, bahkan antar negara, sehingga masyarakat pun menjadi resah. Pemberlakuan PSBB menjadi petaka bagi pedagang kecil dan juga para pembisnis. Penyebaran virus corona di berbagai negara memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada perekonomian dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan virus corona telah muncul pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, pada kalimat ini terdapat permasalahan muncul dimulai dari ini mengakibatkan seluruh kegiatan terganggu, termasuk kegiatan perekonomian seperti bisnis penjualan, penginapan, penerbangan, dan lain-lain. Namun yang paling menonjol adalah perekonomian. Semakin maraknya kasus ini mengakibatkan tertutupnya akses antar kota, antar negara, sehingga masyarakat pun menjadi resah. Selanjutnya adalah teori asal muasal, dimulai pada kalimat ini. Hal itu dia sampaikan saat melantik sejumlah eselon 1 dan 2 di Aula Meganai, Kementerian Keuangan Jakarta. Sri Mulyani mengatakan perubahan dan dinamika lingkungan ekonomi global saat ini begitu sangat cepat. Hal itu terjadi karena merambatnya virus corona di berbagai negara yang sekarang sudah menyebar lebih dari 100 negara dengan intensitas
dan tingkat penyebaran yang tinggi. Itu adalah dinamika dan perkembangan yang mampu Anda baca. Itu artinya apa? Untuk Indonesia, untuk masyarakat kita, untuk perekonomian kita, untuk kondisi sosial, politik, kita juga pada akhirnya ke negara kita. Nah, teori asal muasalnya dari sini. Sampaikan di Excel, perubahan dan dinamika lingkungan ekonomi global begitu cepat. Hal itu dikarenakan merambaknya virus corona di berbagai negara yang sekarang sudah menyebar lebih dari 100 negara dengan intensitas dan tingkat penyebarannya yang tinggi. Sudah termasuk teori asal muasal. Asal muasalnya ekonomi yang anjlok, asal muasalnya pemberlakuan PSBB, seperti itu termasuk dalam kalimat ini karena sudah merambah dalam 100 negara. Lalu kita ke kalimat yang menuju kesimpulan. Nah, kalimat menuju kesimpulan pada kalimat ini. Hingga saat ini laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah standar. Dalam artian masih belum pulih seperti dahulu. Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan strategi dalam melawan otomatisasi mekanisasi yang dialami. Sehingga pada selesainya kasus pandemi COVID ini, perekonomian dunia bisa naik kembali dan tidak turun drastis. Begitu pula pada negara kita Indonesia. Jangan lupa untuk menerapkan hidup sehat. Dengan hidup sehat, rakyat pun bisa menikmati hidup dengan tenang. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan imunitas kekebalan tubuh tetap meningkat. Jangan lupa cuci tangan, lalu hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum. Hindari juga menyentuh mata, hidung, mulut. Gunakan masker, penutup wajah, penutup mulut ketika sedang sakit dan berada di tempat umum. Nah, pada kesimpulannya ya, jadi itu sebenarnya kesehatan itu juga berhubungan sekali dengan perekonomian. Karena jika kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa membuka bisnis, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Namun ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan kegiatan, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa menghasilkan uang ketika kita sakit. Nah, oleh karena itu, mengapa pada kesimpulan saya tulis seperti ini? Kita harus tetap menjaga kesehatan. Karena jika kita terpapar virus corona, kita tidak bisa melakukan bisnis tersebut, kita tidak bisa bekerja juga. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita bisa melakukan bisnis, kita bisa melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan ketika kita sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini? Ya seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya ambil dari judul ini, dampak virus corona pada ekonomi, Sri Mulyani timbulkan pesimisme. Penulisnya Nurul Komariah Pramesti, tanggal 28 Januari 2020 di Jakarta, diupload oleh media tirto.id ekonomi melalui laman https://tirto.id dampak virus corona pada ekonomi, Sri Mulyani timbulkan pesimisme. Nah, pada kalimat ini sudah jelas ya. Daftar pustaka mengandung yang pertama judul, yang kedua yaitu nama penulisnya, yang ketiga tanggal terbitnya, yang keempat di mana, di Jakarta, dan yang kelima yaitu penerbitnya siapa, Tirto ID, dan lamannya yaitu https://tirto.id dampak virus corona pada ekonomi, Sri Mulyani timbulkan pesimisme. Sekian presentasi dari saya, Devita Azahra. Bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas, atau kata-kata kalimat atau penyampaian saya yang kurang baik, yang kurang lengkap, mohon bimbingannya oleh dosen.
Dan saya juga tidak lupa mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.